Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis, publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pernahkah kamu melihat kupu-kupu yang terbang di alam? Ia mencari tempat hinggap dengan nyaman, tanpa tekanan, dan tanpa imbalan. Begitulah kita sebagai warga negara Indonesia yang terbuka memilih dalam pemilu, tanpa tekanan dan tanpa iming-iming uang. Namun, ada bahaya yang sering mengintai proses demokrasi ini, yaitu politik uang. Politik uang adalah tindakan memberi atau menjanjikan uang atau barang agar seseorang memilih calon tertentu dalam pemilu. Jadi, politik uang sudah jelas melanggar hukum. Tetapi selain melanggar hukum, politik uang juga bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Sudah jelas bahwa politik uang itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Salah satunya yaitu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, politik uang juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 22E yang menjelaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan juga adil. Apa akibatnya jika politik uang dibiarkan? Yang pertama, pemimpin yang terpilih bukan karena ia memiliki kemampuan, melainkan karena memiliki uang. Yang kedua, korupsi semakin merajalela karena mereka ingin balik modal. Yang ketiga, rakyat kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Dan yang keempat, pelayanan publik menjadi buruk karena yang dipikirkan hanya keuntungan pribadi saja. Jadi, meskipun melanggar hukum, tapi kenapa ya politik uang itu masih tumbuh subur sampai sekarang di Indonesia? Jadi, ada 3 hal yang bisa menjadi penyebab politik uang itu masih tumbuh subur hingga sekarang di Indonesia. Hal pertama, masyarakat itu masih cenderung mudah tergiur atau gampang tergoda oleh uang yang sifatnya hanya sesaat. Lalu hal yang kedua adalah minimnya informasi atau pengetahuan masyarakat terkait dunia politik. Jadi ibaratnya mereka hanya mengetahui cangkang luarnya saja. Mereka tidak tahu lubang hitam yang ada dalam dunia politik itu sendiri. Dan poin yang ketiga sekaligus poin yang terakhir adalah masyarakat cenderung menganggap remeh atau menyepelekan hal-hal seperti ini. Contohnya mereka berpikir, ya pilih yang mana saja, semua kandidat sama aja. Padahal setiap kandidat itu memiliki visi dan misi serta kebijakan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu masih sering terjadi yang namanya politik uang. Nah, ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah politik uang agar tidak terus terjadi. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menolak uang ataupun barang yang ingin diberikan oleh calon kandidat ataupun tim sukses yang mereka miliki. Yang kedua, kita sebagai pemilih harus memilih kandidat pemimpin yang ingin kita pilih melalui rekam jejak, visi, dan juga program yang ingin mereka laksanakan. Yang ketiga,
ketiga, ketika menemukan adanya praktik uang di suatu daerah atau di suatu lingkungan, sebaiknya kita melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu. Dan yang terakhir, sebagai calon pemilih, kita sebaiknya mengikuti pendidikan politik agar kita lebih memahami dan juga lebih mengetahui seluk-beluk dari dunia politik itu sendiri. Ingat, suara kita menentukan masa depan bangsa. Jangan tukar masa depan bangsa Indonesia hanya dengan selembar uang. Mari jaga demokrasi kita. Tolak politik uang. Pilih dengan hati yang nurani. Karena kita, suara kita adalah kekuatan kita. Apa nih? Bentar. Apa lagi hari? Mau cari capung nih di rektorat. Apa nama latinnya capung? Uang. Ya masuk guys. Enggak. Ayo dong. Karena yang mana? Ya, uangnya di sana. Sumpah di mana? Beranggapan Tadi aku ngomong. bahwa pemilu harus dilaksanakan. Oke. Perjuangan. Aktivism tapi